إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat Masjid Kampus UGM yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita harus bersyukur dengan lebih, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenikmatan yang lebih di atas kenikmatan. Akhir tahun diberi bulan mulia Dzulhijjah, awal tahun pula diberi bulan mulia Muharram, dan hari ini kita memulai tahun baru Hijriah 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, untuk berupaya menambah bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beragam amal kebaikan dan amal saleh. Maka jamaah, mari kita awali tahun baru ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sejati, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita. Semoga salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang masih bersabar dan setia mengikuti dan memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Selanjutnya menyampaikan wasiat takwa sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati menghadap Allah kecuali tetap menjadi seorang muslim. Begitu pula pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada, kapanpun berada, jadi apapun engkau, dalam kondisi apa saja. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kesalahan, dosa dan barangkali kekhilafan yang terlanjur kita lakukan dengan beragam kebajikan. Niscaya kebaikan itu menghapus dosa kita. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah, berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari syukur kita kepada Allah dalam rangka bertakwa kepada Allah berkait dengan bulan mulia, bulan Muharram. Yang pertama, mengingatkan bahwa bulan Muharram salah satu bulan mulia. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam perhitungan tahun Hijriah. Berikutnya, bulan Muharram adalah bulan haram yang paling utama.
ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab serta Muharram, maka Muharram yang paling utama. Demikian disebutkan oleh sebagian salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Berikutnya, bulan Muharram disebut Syahrullah, disebut bulan Allah, disandarkan kepada nama Allah yang maha mulia. Tentu memiliki keutamaan, keagungan dan kehormatan tersendiri. Maka hendaknya kita perhatikan, kita hormati, kita agungkan sebagaimana Allah dan Rasulnya mengagungkan dan memuliakannya. Berikutnya ada disebutkan di dalam ayat 36 surat At-Taubah, ketika Allah memilih bulan-bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah memberikan catatan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Zalikad dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Lalu fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan mulia tersebut. Berikutnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, ketika beliau berhijrah dari kota Makkah, mendapati golongan Yahudi ahli kitab itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan Ashura. Lantas beliau meminta informasi, mengapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Orang-orang Yahudi menjawab bahwa ini adalah hari yang mulia. Hadza yaumun azim, hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun, dan ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa pada hari tersebut. Mendengar informasi dari kaum Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kalau begitu, kami lebih pantas mengikuti Nabi Musa untuk bersyukur, untuk berpuasa daripada kalian wahai Yahudi. Maka Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau memerintah para sahabat untuk ikut berpuasa. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potongan sebagian ayat Al-Quran, potongan sebagian hadis Nabi yang mulia berkait dengan bulan Muharram dan 10 Muharram secara khusus, kita bisa mengambil sebagian hikmah dan pelajaran. Yang pertama, bahwa kita diperintah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita dan juga diberikan kepada sesama muslim siapapun mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihi salatu wasallam karena beliau adalah saudara sesama nabi dan rasul, karena beliau dan Bani Israel yang beriman adalah sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Hendaknya kita ikut bergembira, bersyukur kepada Allah jika ada saudara kita yang mendapatkan kegembiraan. Pun sebaliknya, hendaknya kita ikut sedih, ikut menderita jika ada saudara kita yang sedang bersedih. Ikut merasakan, berempati dan bersimpati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Berikutnya, bahwa bersyukur itu bukan sekedar dengan hati dan lisan, tapi bersyukur juga dengan perbuatan. Salah satunya dengan berpuasa. Lebih-lebih bulan Muharram adalah bulan terbaik untuk melakukan ibadah puasa setelah bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa wajib pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Oleh karenanya jamaah, mari bersyukur kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak puasa. Dan
puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Lebih utama lagi ditambah tanggal 9 atau Tasu'a, dan sebagian ulama menyatakan lebih utama lagi ditambah tanggal 11, sehingga tingkatan paling tinggi 9, 10 dan 11, di bawahnya 9 dan 10, dan yang terakhir adalah tanggal 10 saja. Demikian diantaranya disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumallahu ta'ala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya mari kita isi kesempatan, waktu dan bulan yang mulia serta istimewa ini untuk banyak-banyak bersyukur dan berzikir kepada Allah, di antaranya dengan memperbanyak puasa di samping amal-amal ibadah lainnya, sembari ingat pesan Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada diri kalian, dan kezaliman yang paling besar adalah perbuatan kufur dan syirik. Jangan sampai bulan yang mulia, hari yang mulia ini kita nodai dengan kesyirikan, apalagi kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli zikir, ahli syukur dan ahli ibadah dengan baik kepadanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung dengan kesempatan istimewa ini dengan beragam kebaikan dan amal soleh sampai akhir kelak menghadap Allah meraih kebaikan husnul khatimah. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian pelajaran dan hikmah dari Asyura adalah jangan lupakan sejarah. Peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu barangkali ribuan tahun yang lalu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingat. Begitu pula isi Al-Quran yang kurang lebih sepertiga isinya adalah kisah umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul, untuk kita ambil hikmah dan pelajaran, karena fenomena yang terjadi di dunia ini akan sama. Hanya mungkin bentuknya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Supaya kita senantiasa berpegang teguh dengan agama, bersyukur, berzikir dan beribadah kepada Allah dengan segala tantangan, halangan dan gangguan yang sama. Jangan lupakan sejarah. Berikutnya ada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Fir'aun. Secara perhitungan akal manusia berat kiranya Nabi Musa dan Bani Israel untuk bisa meraih kemenangan. Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam orang yang terusir, orang yang tertindas, mustad'afin, terjajah. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Pasti akan menang. Pasti akan menang. Sebagaimana sejarah yang pasti akan berulang. Oleh karenanya jangan pernah berhenti, apalagi kendor, apalagi mundur untuk memperjuangkan kebenaran al-haq, karena kebatilan itu pasti akan binasa. Sehebat apapun kezaliman, sehebat apapun itu perbuatan yang melanggar kedurhakaan, melanggar Allah, pasti akan jatuh cepat atau lambat. Maka tugas umat Islam adalah berjuang menegakkan agama ini sampai pasti Allah akan memberikan kemenangan. Itulah sejarah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Fasiru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah di muka bumi, lihat sejarah, lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Terakhir, orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti akan sukses,
pasti akan beruntung. Seluruh perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dengan pengorbanan yang luar biasa, tapi hasilnya pasti kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan. Begitulah sunnatullah yang pasti berlaku dan janji Allah tidak akan pernah diingkari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan bagi kita umat Islam dimanapun berada, dan semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan meraih keselamatan, kesuksesan, keberuntungan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم سلم الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم وفق ولاة أمورنا وأمة الإسلام لما تحبه وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.